Why? Halo guys, selamat datang di Nice Movie. Aku doakan kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita film The Gardener 2021. Film ini mengisahkan sebuah keluarga kaya yang bermasalah di pekerjaan. Mereka kemudian memutuskan berlibur di sebuah rumah kuno di desa terpencil. Pada awalnya terlihat baik-baik saja sebelum akhirnya mereka dimangsa oleh psikopat bertopeng. Sebelum lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah keluarga yang mendapat serangan misterius dari orang-orang bertopeng. Entah apa maksud dan tujuannya, yang jelas serangan itu sangat membabi buta. Terlihat seorang pria hendak menolong istrinya, namun sayang istrinya yang tengah hamil muda itu sudah meninggoy. Di sebuah desa terpencil tinggal seorang pria bernama Peter dan pembantunya bernama Francisca. Peter ini sangat menyukai berkebun, bahkan sudah menjadi hobinya sejak lama. Tidak lama kemudian datanglah keluarga yang akan menginap di rumah kunonya untuk beberapa hari ke depan. Kepala keluarga itu bernama Stephen, istrinya bernama Lauren, dan kedua anaknya bernama Justin dan Hannah. My pleasure. Baru saja sampai, Stephen langsung ke belakang sambil teleponan melalui ponselnya. Pembicaraan itu sangat serius dan sepertinya ia mendapatkan masalah besar dengan pekerjaan. Lauren menanyakan apa yang sebenarnya terjadi karena ia khawatir masalah itu akan berdampak pada anak-anaknya. Namun Peter diam saja. Lagi pula menurutnya anak-anaknya akan memiliki masa depannya sendiri. Di mana perdebatan itu disaksikan Justin dari balik jendela. Sementara di kamar, Hannah curhat dengan pacarnya terkait masalah keluarganya yang sering bertengkar dan ia berencana untuk tinggal bersama pacarnya. Sedangkan Justin menguduk santai depan rumah. Peter menghampiri lalu mengajaknya mendekorasi pagar untuk perayaan Natal. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Francisca lalu pergi menggunakan mobil. Dari kejauhan, pria bernama Volker sedang memantau dan mengawasi semua aktivitas di rumah itu. Ternyata mereka hendak mencari barang penting. Barang apakah itu? Nanti kita cari tahu bersama. Volker menyampaikan agar anak buahnya tidak gegabah menjalankan tugas. Harus pakai topeng untuk mengelabui jika ada CCTV dan yang terpenting jangan sampai membunuh. Cukup ambil barangnya lalu pergi. Justin dan Peter terlihat mengobrol, di mana Peter hidup sebatang kara dan tak memiliki keluarga untuk dikunjungi. Bahkan ia tak pernah melihat lagi ibunya setelah perang. Justin menanyakan perang apa yang dimaksud. Namun Peter berkata terkadang masa lalu harus dilupakan. I'm sorry. Saat makan malam, Lauren berkata kalau mereka akan segera pindah ke villa yang baru. Namun Hannah tidak setuju karena ia akan pergi bersama teman-temannya. Tapi itu hanyalah ucapan saja. Sebenarnya ia ingin bertemu dengan pacarnya. Lauren marah-marah karena sudah membayar uang sewa villa, sementara Stephen malah mengizinkan Hannah pergi yang akhirnya membatalkan rencana tersebut dan mereka otomatis rugi. Di kamar lain terlihat Peter mencium foto kenangan ibunya yang sangat dirindukan. Keesokan harinya, Justin menanyakan hal yang sama. Peter lalu berkata bahwa ia adalah seorang mantan militer yang kehilangan keluarganya akibat perang. Di sisi lain, terlihat Volker sedang latihan. Saat itu tukang pukulnya membawakan anak buah yang melanggar aturan. Di mana anak buah ini telah membunuh sebuah keluarga yang terlihat di awal film. Ia bercerita bahwa seorang samurai yang sangat setia pada tuannya, apabila melanggar aturan maka samurai itu akan bunuh diri demi kepatuhan. Di saat itu pula lah ia langsung menghabisi satu persatu anak buahnya.
Kembali ke Hannah yang sudah bersiap-siap pergi menggunakan mobil ayahnya. Lauren sempat melarangnya, namun akhirnya mengizinkan dengan syarat agar selalu menjaga diri dan memakai karet. Apa ya yang dimaksud Lauren? Dari kejauhan terlihat anak buah Volker memantau. Ketuanya bernama Derek dan ketiga lainnya bernama Riley, Ken, dan Miska. Menurut hasil pantauan, jam 9 malam nanti rumah itu akan kosong. Setelah mobil keluarga yang dikendarai Hannah pergi, tinggal menunggu mobil Francisca. Setelah melihat mobil Francisca pergi, Derek memberitahu bosnya. Volker menyampaikan agar tetap waspada dan menghubunginya jika terjadi sesuatu. Mereka kemudian bersiap-siap lalu menjalankan aksinya secara diam-diam. Sementara Stephen, Lauren, dan Justin tengah makan malam bersama sambil ngobrol santai mengenai liburannya besok setelah Hannah kembali. Di kamar lain, Peter sedang membaca buku sambil ngemil. Derek menegur Riley karena tak memakai topeng, namun Riley tetap ngeyel karena topengnya tertinggal di rumah. Setelah pintu terbuka, mereka lalu masuk dan menemukan keluarga itu. Karena sudah terlanjur masuk, Derek memutuskan mencari barang itu daripada pulang dengan tangan kosong. Kamar demi kamar mereka telusuri dan menemukan barang yang dicari di kamar Stephen, yaitu sebuah drive yang berisi data-data perusahaan yang sangat penting dan berharga. Setelah mendapatkan apa yang dicari, mereka lalu pergi. Tapi Riley malah menemui keluarga itu setelah sebelumnya sempat diperingati Derek, dan inilah yang menjadi sumber masalah besar. Derek menghubungi Volker terkait masalah yang dialami dan seperti aturan mereka dilarang membunuh. Namun Riley bersikeras karena wajahnya sudah ketahuan. Ia berniat membunuh agar tidak meninggalkan seorang saksi. Mereka berdebat dan mengancam Riley jika melakukan tindakan di luar perintah. Di saat yang sama, Francisca datang ke rumah itu. Ia kaget melihat ada orang asing lalu berteriak. Di saat itulah Riley melepaskan tembakan dan seketika Francisca meninggoy. Suara tembakan di keheningan malam itu membangunkan Peter. Ia lalu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Melalui lubang jendela itu, ia melihat keluarga sedang diikat dan 4 orang asing berpakaian serba hitam. Peter menyadari ada yang tidak beres. Ia berniat menyelamatkan keluarga itu dengan bekal pengalaman militer yang dimiliki dan mulai menyusun rencana. Sambil mencari jalan keluar, tiba-tiba terdengar suara di halaman belakang. Derek lalu menyuruh Ken memeriksanya. Sesampainya di belakang, Ken menemukan mesin pemotong rumput dalam keadaan menyala. Tidak lama dari itu, ia dipukuli dari belakang menggunakan sepok. Ken berusaha melawan, tapi tangannya dimasukkan dalam mesin babat, alhasil ia pun teriak kesakitan. Sementara Derek terlihat gelisah kenapa Ken tak kunjung kembali, lalu menyuruh Miska menyusulnya. Di mana Miska mendapati tubuh Ken sudah dijadikan hiasan pohon Natal, ia lalu memanggil kedua temannya. Derek meyakini bahwa ini adalah ulah si tukang kebun. Derek dan Riley meriksa kamar dan menemukan foto militer, pangkat dan medali penghargaan. Sejak saat itu mereka menyadari dalam masalah besar dan orang yang dihadapi bukanlah orang biasa. Derek memperingati Riley kenapa mereka disuruh sangat berhati-hati. Itu karena benda yang mereka curi sangat berharga dan nilainya lebih dari sekedar uang. Mereka lalu mengecek kebun Peter, di mana Riley terjebak perangkap. Terlihat Hannah juga datang. Sepertinya ia mengalami masalah dengan pacarnya. Sementara Peter berusaha mengalahkan Miska. Ia melepaskan tembakan hingga muncrat ke wajah Hannah yang hendak masuk ke rumah. Peter meyakinkan kalau mereka dalam masalah. Ia menyuruh Hannah menelpon polisi dan pergi menggunakan mobil. Namun ponselnya lowbat dan kunci mobilnya terjatuh. Listen to me. Your family. Derek kembali menelpon Volker dan Volker mengatakan akan segera menuju TKP. It doesn't matter. Look up.
Peter menyusun rencana lain dan berhasil menembak Riley. Di saat itu mereka mengambil kesempatan lalu melepaskan ikatan Stephen, Lauren, dan Justin. Okay, young Justin. I've got you, Mom. Mereka lalu kabur dan terjadilah adegan baku tembak. Peter dan Justin bersembunyi di kebun dan memukul Derek hingga pingsan. Ia lalu meyakinkan Justin agar segera pergi mencari bantuan. Hope the fans go to neighbors, call the police. Sedangkan Lauren dan Hannah bersembunyi di kamar di mana Riley menemukannya. Lauren berusaha melawan, namun apalah daya seorang perempuan, ia dikalahkan dengan mudah. Sedangkan Hannah hendak diperkaos. Di waktu yang sama Peter datang menyelamatkan mereka. Lauren menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, namun Stephen hanya diam saja. Di waktu yang sama, tiba-tiba Volker datang menembak paha Peter, karena Peter dianggap sebagai sumber masalah antara Volker dan Stephen. Ternyata Stephen bangkrut, sehingga terpaksa mencuri data-data rahasia yang nantinya akan dijual untuk mendapatkan uang berkali-kali lipat. Itulah sebabnya kenapa ia pindah ke desa, karena untuk menghindari kejaran orang-orang jahat ini. Setelah memberitahu nama pemberi data rahasia itu, Volker lalu menembak Stephen di bagian perut. Hal itu dilakukan agar Stephen meninggoy secara perlahan. Dengan sisa tenaga yang dimiliki Peter menghajar Volker dan Derek, di mana ia berhasil mengalahkan Derek dan menancapkan sebilah pisau tepat di bagian kelapa Volker. Seketika itu Volker jatuh tersungkur dan meninggoy. Namun ternyata Derek masih hidup saat akan menembak Peter. Tiba-tiba Justin muncul dari balik pintu dan menghabisi Derek. Peter lalu membawa anggota keluarga itu kembali pergi mencari bantuan dan film pun selesai. Yang pada intinya itu semua terjadi karena perebutan sebuah drive yang nilainya lebih berharga dari sekadar uang. Sifat serakah terkadang membuat manusia lupa menghargai nyawa sesama. Demi mendapatkan apa yang diinginkan, ia rela melakukan kejahatan demi memuaskan hasrat dan egonya. Oke guys, sekian dulu cerita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.